Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadi Dwi Sukmawati, NIM 2011031203, kelas 1D, dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membawakan materi tentang pendidikan klasik dan modern. Yang pertama ada pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peran isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis. Misalnya teori fisika, biologi, matematika, bahasa, sejarah, dan sebagainya. Perbedaan pandangan tentang faktor dominan dalam perkembangan manusia tersebut menjadi dasar perbedaan pandangan tentang peran pendidikan terhadap manusia, mulai dari yang paling pesimis sampai yang paling optimis. Adapun 4 aliran teori pendidikan klasik. Yang pertama ada aliran empirisme, yang kedua ada aliran nativisme, yang ketiga ada aliran naturalisme, yang keempat ada aliran konvergensi. Yang pertama saya akan membahas tentang teori pendidikan empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Tokoh perintis pandangan ini adalah seorang filsuf Inggris bernama John Locke 1704 sampai 1932 yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir kedua bagaikan kertas putih yang bersih. Aliran empirisme dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Padahal, kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari terdapat anak yang berhasil karena bakat, meskipun lingkungan di sekitarnya tidak mendukung. Keberhasilan ini disebabkan oleh adanya kemampuan yang berasal dari dalam diri berupa kecerdasan atau kemauan keras. Anak berusaha mendapatkan lingkungan yang dapat mengembangkan bakat atau kemampuan yang ada dalam dirinya. Meskipun demikian, penganut aliran ini masih tampak pada pendapat-pendapat yang memandang manusia sebagai makhluk yang pasif dan dapat dimanipulasi, contohnya melalui modifikasi tingkah laku. Meskipun demikian, penganut aliran ini masih tampak pada pendapat-pendapat yang memandang manusia sebagai makhluk yang pasif dan dapat diubah, umpamanya melalui modifikasi tingkah laku. Hal ini tercermin pada pandangan scientific psikologi Skinner ataupun dengan behavioral. Behavioralisme itu menjadikan perilaku manusia tampak keluar sebagai sasaran kajiannya, dengan tetap menekankan bahwa perilaku itu terutama sebagai hasil belajar semata-mata. Yang kedua, saya akan membahas tentang teori pendidikan nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Lezitian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak itu sendiri. Perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, hasil pendidikan ditentukan oleh bakat yang dibawa sejak lahir. Dengan demikian, menurut aliran ini, keberhasilan belajar ditentukan oleh individu itu sendiri. Dikatakan bahwa yang jahat menjadi jahat dan yang baik menjadi baik. Artinya, jika anak memiliki bakat yang jahat dari lahir, ia akan menjadi jahat.
Dan sebaliknya, jika anak memiliki bakat baik, ia akan menjadi baik. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Istilah nativisme dari asal kata nati yang artinya adalah terlahir. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Pembawaan tidak dapat dirubah dari kekuatan luar. Yang selanjutnya, ada faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik adalah gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya adalah jika kedua orang tua anak itu adalah seorang seniman, maka anaknya memiliki bakat pembawaan sebagai seorang seniman yang persentasenya besar. Yang kedua ada faktor kemampuan anak. Faktor kemampuan anak adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya adalah adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mendorong setiap anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga ada faktor perkembangan anak. Faktor perkembangan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami. Sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Sebaliknya, jika pertumbuhan anak tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang teori pendidikan naturalisme. Aliran naturalisme, natur artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Aliran ini dipelopori oleh seorang filsuf Prancis, J.J. Rousseau, 1712 sampai 1778. Berdasarkan dengan nativisme, naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik dan tidak satupun dengan pembawaan buruk. Bagaimana hasil perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Jika pengaruh itu baik, maka baik ya, akan tetapi jika pengaruh itu jelek, akan jelek pula hasilnya. Seperti dikatakan oleh tokoh aliran ini yaitu J.J. Rousseau sebagai berikut. Semua anak adalah baik pada baru datang dari Sang Pencipta, tetapi semua rusak di tangan manusia. Yang selanjutnya ada teori pendidikan konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stark, 1871 sampai 1939, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat tersebut. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan yang optimal kalau memang dalam dirinya tidak terdapat bakat yang diperlukan dalam mengembangkan bakat tersebut. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil konvergensi. Oleh karena itu, Strand berpendapat bahwa hasil pendidikan itu tergantung pada pembawaan dan lingkungannya, seakan-akan dua garis menuju satu titik pertemuan. Karena itu, teori Weierstrass disebut teori konvergensi, atau konvergen artinya memusat satu titik. Jadi, menurut teori konvergensi, pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan mencegah perkembangannya potensi yang kurang baik. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Yang selanjutnya ada pendidikan modern.
Pendidikan modern adalah pendidikan yang sejalan dengan usaha manusia sejak dilahirkan hingga meninggal, dengan sadar membimbing dan menuntun kondisi jiwa khususnya agar dapat menumbuhkan akhlak dan kebiasaan yang baik sejak awal pertumbuhan dan perkembangannya, hingga mencapai masa pubertas agar terbentuk kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Sejalan dengan itu, maka pendidikan mengalami perubahan atau inovasi, sebab proses pendidikan yang tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman hanya akan membuat manusia stagnan atau jumud. Oleh karena itu, pemahaman atau pandangan orang mengenai hakikat pendidikan itu pun berubah-ubah, yang secara sederhana dapat dikategorikan sebagai pandangan pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Sebelumnya, saya telah mengulas sedikit tentang teori pendidikan klasik. Sekarang saya akan mengulas tentang teori pendidikan modern, yaitu ada dua pendidikan modern. Yang pertama ada pengajaran alam sekitar, yang kedua ada pengajaran pusat perhatian. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengajaran alam sekitar. Pengajaran alam sekitar penting artinya untuk pengajaran dan pendidikan guna kehidupan anak sekarang dan yang akan datang. Secara singkat, berikut ini adalah nilai-nilai pengajaran alam sekitar. Yang pertama, dengan pengajaran alam sekitar itu, guru dapat memperagakan secara langsung. Yang kedua, pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan banyak agar anak aktif, giat, tidak hanya duduk, mendengar, melihat, tetapi dapat mengambil inisiatif untuk memajukan lingkungan hidupnya, daerahnya, dan ikut bertanggung jawab. Yang ketiga, pengajaran alam sekitar memungkinkan untuk memberikan pengajaran totalitas, yakni pengajaran yang dipusatkan atas suatu bahan pengajaran yang dapat menarik perhatian anak dan diambil dari lingkungan hidup anak. Yang keempat, pengajaran alam sekitar memungkinkan adanya pendidikan yang fungsional karena bahan pendidikan diambil dari lingkungannya, maka sekolah tidak terpisah dari masyarakatnya dan kepandaian anak dapat diaplikasikan dalam masyarakat. Selanjutnya yang kedua ada pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Oppidiminat de Crowley dari Belgia dengan pelajaran melalui pusat-pusat minat. Pendidikan menurut de Crowley adalah École pour la vie, par la vie, atau sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Anak harus dididik, diarahkan, dan dipersiapkan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri dan pengetahuan tentang dunianya. Dunia ini terdiri dari alam dan kebudayaan. Dunia harus hidup dan mengembangkan kemampuannya untuk menggapai cita-cita. Oleh karena itu, ia harus mempunyai pengetahuan yang bersifat subjektif dan objektif atas dirinya sendiri dan dunianya. Adapun metode pengajaran pusat perhatian. Yang pertama ada metode global atau keseluruhan. Anak-anak mengamati secara global. Hal ini berdasarkan prinsip psikologi di Gestalt, yaitu dalam mengajarkan membaca dan menulis menggunakan kalimat lebih mudah daripada mengajarkan kata-kata lepas. Sedangkan kata lebih mudah diajarkan daripada huruf secara tersendiri. Selanjutnya, yang kedua ada Center de Insert atau pusat minat. Anak-anak mempunyai minat yang spontan atau sewajarnya. Pengajaran harus disesuaikan dengan minat-minat spontan tersebut, sebab apabila tidak, maka pengajaran itu tidak akan banyak hasilnya. Selanjutnya, yang ketiga ada sekolah kerja. Sekolah kerja merupakan konsep pendidikan yang menjadikan titik kulminasi dari pandangan yang mementingkan keterampilan dan pendidikan. Sekolah kerja menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. Selanjutnya yang keempat ada pengajaran proyek. Pengajaran proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Yang terakhir ada taman siswa.
Taman Siswa ialah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1992 di Yogyakarta. Taman Siswa merupakan badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-cita. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bagi tiap-tiap bangsa berarti memelihara guna mengembangkan generasi muda agar dapat berkembang dengan sehat lahir batin. Adapun dasar-dasar dari Taman Siswa, yaitu yang pertama ada asas kemerdekaan, yang kedua ada asas kodrat alam, yang ketiga ada asas kebudayaan, yang keempat ada asas kebangsaan, dan yang terakhir ada asas kemanusiaan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.